Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari. Kemarin Pak Guru sudah membagikan buku ini kepada orang tua kalian. Silahkan diambil dan dibuka sambil menyimak penjelasan dari Pak Guru. Nah, sekarang kalian siapkan buku temanya dari halaman 6 Romawi. Nah, tugasku sehari-hari. Di sini contohnya Siti yang melaksanakan tugasnya sehari-hari, membantu orang tua atau berbuat amal dan sekolah. Nah, bagaimana dengan kalian? Kamu tentunya juga punya tugas sehari-hari di rumah. Siti termasuk anak yang rajin karena dia selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak bermalas-malasan. Makanya Siti dinamakan anak rajin. Karena dia rajin, jadi dia memiliki lingkungan yang bersih dan teman yang banyak. Nah, contohnya di sini tugas sehari-hari Siti di rumah membantu ibu bersama adik-adiknya merawat sayuran. Kemudian di manakah letak rumah Siti? Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut adalah gambar letak rumah. Nah, di sini ada keterangannya. Di atas rumah itu ada tulisannya. Kalian coba perhatikan. Ada rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu, dan musola. Dan di depan rumah ada jalan, namanya Jalan Ki Hajar Dewantara. Jalan ditulis dengan disingkat JL atau JLN. Itu jalan. Itu contoh gambar denah rumah. Kalian juga bisa membuat denah rumah seperti ini sesuai lingkungan rumahmu. Nah, dari gambar ini kita peroleh informasi tentang apa? Antara lain rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, di antara rumah Siti, di sebelah kanannya ada rumah Adi dan di sebelah kirinya ada rumah Ayu. Kemudian di seberang jalan rumah Siti ada musola. Nah, dari gambar ini kita mendapatkan banyak informasi. Nanti Pak Guru harapkan kalian juga dapat membaca gambar untuk menemukan informasi di gambar tersebut. Lalu ada pertanyaan ini bisa menjawab karena tadi kita sudah menjelaskan. Nah, itu adalah manfaat mencari informasi dari sebuah gambar. Nah, dari sini kalian nanti bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini. Silahkan nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Ini ada 4 pertanyaan. Kemudian di sini sama ini. Nah, cerita selanjutnya, setiap hari Siti mendapatkan uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Nah, selain rajin, Siti itu juga hemat. Dia mendapatkan uang saku atau uang jajan, akan tetapi disisakan dan disimpan. Pada gambar ini disimpan di celengan berupa uang logam atau koin. Nah, kalian sudah mengenal belum nilai uang? Nah, uang logam yang kalian tahu dan pernah lihat, pernah dipakai untuk jajan, itu ada nilainya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Contohnya di sini ada gambar uang logam dengan nilai 100 rupiah. Nah, ini 100 rupiah.
kemudian ini 200 rupiah, ini 500 rupiah. Nah, menulisannya bagaimana? Kalau ditulis angka, nulisnya seperti ini. Jadi RP, R besar P kecil, kemudian nilainya 100,00. Nah, itu penulisan mata uang. 100 rupiah menulisnya RP 100,00. Membacanya tidak RP 100,00 tapi dibaca 100 rupiah gitu. Lalu kalau 200 juga sama seperti itu. Penulisannya RP 200,00. Membacanya 200 rupiah. 500 juga sama, RP 500,00 menulisnya. Kemudian dibaca 500 rupiah. Seperti itu. Dan seterusnya. 1.000 rupiah ada tidak uang koin 1.000 rupiah? Ada kan? Nah, itu menulisnya RP 1.000. Nah, 1.000 memakai tanda pisah dengan titik. 0,00. Nah, setiap 3 angka dari belakang itu dipisahkan dengan titik. Membacanya 1.000 rupiah. Lalu nilai uang itu berbeda. Nah, coba kita bandingkan nilai mata uang ini. Contohnya di sini ada pecahan 100 rupiah dan 200 rupiah dibandingkan. Nah, besar mana? Besar 200 rupiah. Jadi kata-katanya kalau dari sini 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Seperti itu menuliskannya. Ya. Karena yang di sebelah kiri lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Lalu bagaimana kalau kita membandingkan 1.000 rupiah dan 500 rupiah? Membandingkannya dibaca dari kanan. 1.000 rupiah lebih besar dari 500 rupiah. Seperti itu. Sudah bisa cara membandingkan mata uang? Nah, tentunya kalian akan lebih mudah membandingkan mata uang. Lalu setelah itu kalian kerjakan latihan ini di Ayo Berlatih. Nah, ada 2 tadi menjawab pertanyaan. Yang kedua ini mengerjakan perbandingan. Kalian bandingkan dengan cara menuliskannya di buku kalian, atau juga kalian gambar nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak digambar juga tidak masalah, ditulis saja pecahannya. Ini RP berapa? Itu ya. Kemudian ini sudah ada. Nah, di sini ditulis lebih besar atau lebih kecil. Itu. Dan di bawahnya sini di garis panjang ini ditulis membacanya 500 rupiah dan lebih besar atau lebih kecil dari 200 rupiah. Itu. Dan seterusnya. Ada berapa nomor ini? 1, 2, ada 2 nomor. Nah, nanti kalian kerjakan. Kemudian yang berikutnya mengurutkan pecahan uang, maksudnya dari yang terkecil. Misalnya nomor 1 dari yang terkecil. Di sini ada 500, 100 rupiah dan 200 rupiah. Dari yang paling kecil yang mana dulu? Dari 100 rupiah dulu. Nah, ini nomor 1. Lalu nomor 2 ini dan nomor 3 ini. Itu cara mengurutkannya. Tapi ini nanti nggak usah ditulis di buku tulis, cukup kalian pahami saja. Di sini ada pecahan 200, yang nomor 2 ada pecahan 200 rupiah, 1.000 rupiah dan 100 rupiah. Yang mana dulu? 100 rupiah
Rp200 dan Rp1.000 dan seterusnya. Nanti kalian pahami di sini nomor 3 dan nomor 4. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, kita di sini akan mengenal apa yang namanya irama dan birama. Irama adalah bunyi yang teratur berulang. Nah, kemudian birama itu jumlah ketukannya. Ada berapa ketukan? Contohnya pada sini ada pola ketukan birama. T itu tandanya tepuk tangan, K itu tandanya hentak kaki. Jadi misalnya di sini 1, 2, 3 berarti tepuk tangan prok, terus hentak kaki bruk, berarti prok bruk bruk, prok bruk bruk, prok bruk bruk. Nah, itu pola birama yang pertama, TKK, TKK, TKK. TKK T itu tepuk tangan, K itu hentak kaki. Misalnya tepuk tangan kita bunyikan prok dan hentak kaki bruk, berarti prok bruk bruk, prok bruk bruk, prok bruk bruk. Itu adalah pola birama. Kemudian ada pola yang kedua, dibalik KTT, KTT, KTT. K itu bruk tadi kan. Misalnya contohnya, nanti kalian bisa praktekkan dengan tepuk tangan dan hentak kaki yang sesungguhnya. Kemudian T prok tadi. Jadi ini bruk prok prok, bruk prok prok, bruk prok prok. Nah, itu namanya birama. Teratur. Iramanya teratur. Jadi tetap iramanya ini. Itu ya, itu birama dan irama. Bisa juga dengan kentongan. Kalau kamu punya kentongan, kentongan itu bisa dibunyikan tek, bisa tong. Nah, ini contohnya 1, 2, 3, tek tek tong. Nah, itu kalau berlanjut tek tek tong, tek tek tong. Nah, itu namanya. Kalau yang ini irama, kemudian pola ketukannya birama. Bisa juga dengan memukul meja dan tepuk. Nah, ini 1, 2, 3, prok prok tuk, prok prok tuk, prok prok tuk gitu. Nah, nanti coba kalian praktekkan. Nah, di sini nanti buktinya kalian mempraktekannya, buktinya apa ya? Kalian mengirimkan rekamannya boleh suara atau video ya, mempraktekkan ini pola irama. Boleh dengan tepuk tangan dan hentak kaki, boleh dengan kentongan dan kayu, boleh dengan tepuk tangan dan pukul meja. Nah, dengan kalian buat pola irama satu baris saja. Satu baris terdiri dari 3 irama ini. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini 3 kali ya. Jadi misalnya dengan pukul meja, prok prok tok, prok prok tok, prok prok tok 3 kali. Boleh direkam suaranya saja atau dengan video boleh. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat pembelajaran ini bagi kalian, dan pandemi segera berakhir, kita bisa sekolah dengan Pak Guru di sekolah. Selamat belajar.